Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Memulai pertemuan kita, mari kita awali dengan membaca hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Mari kita ikrarkan rasa syukur itu dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan ketika kita di dunia dan nanti di akhirat. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang agama dan membawa tambah berkah bagi kehidupan kita. Apa kira-kira? Yaitu dengan judul Anda ingin hidup senang dan bahagia dunia akhirat? Contohlah sifat-sifat Rasul. Para Rasul Allah mempunyai sifat-sifat mulia. Rasul mempunyai sifat-sifat wajib yang utama, sehingga bisa membedakan antara manusia biasa dengan Rasul. Apa sifat-sifat itu? Sebelum sampai ke masalah itu, kita akan lihat dulu bagaimana keadaan dan kondisi manusia saat ini. Saat ini banyak manusia yang lupa pada tuntunan Rasulnya. Bahkan ada yang cenderung tidak percaya kepada Rasul dan Nabi Allah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, manusia secara tidak sadar kadang meniru perilaku setan atau iblis. Mari kita lihat coba. Saat ini banyak yang suka melakukan yang namanya kizib. Apa kizib itu? Kizib itu adalah perilaku suka berdusta, melakukan penipuan kepada sesamanya. Bahkan saat ini pun ada yang mau berumroh saja ditipu. Penipuan di mana-mana. Kalau kita mencermati berita-berita yang ada di TV atau di internet, itu penipuan. Padahal itu sangat tidak disukai oleh Allah dan ancaman azabnya luar biasa. Kemudian sifat yang kedua, yaitu sifat khianat. Apa itu khianat? Khianat itu artinya curang. Disuruh menjaga, malah justru merusaknya. Contohnya korupsi. Korupsi ini karena apa? Perilaku khianat itu. Karena ego pribadi yang bernama nafsu kebinatangan itu muncul di dalam jiwa manusia. Maka timbullah perilaku korupsi. Dan itu sudah lama kita mendengar di negara kita ini. Itu karena apa? Karena sifat setan itu. Yang kedua. Sifat yang ketiga, yaitu kitman. Apa itu kitman? Kitman itu artinya menyembunyikan.
yang baik justru dikatakan jelek, yang jelek disembunyikan dikatakan baik. Kita tidak usah mengikuti itu dan menunjuk kepada siapapun. Tapi ini ada perilaku di negara kita seperti itu. Sehingga yang seharusnya A dikatakan B atau yang B dikatakan C. Itu, dan banyak di fenomena kehidupan kita. Baik di sekitar hidup kita maupun yang lebih luas dalam skala nasional. Kitman, menyembunyikan yang baik. Justru yang ditambahkan yang jelek dikatakan baik. Kemudian yang keempat, sifat setan ini yaitu baladah. Apa itu baladah? Baladah itu sama dengan bodoh. Mengapa kebodohan terjadi? Karena tidak mau belajar. Ya, maka kalau suatu kaum banyak kebodohannya karena tidak mau belajar, maka itulah azab Allah akan datang. Karena orang bodoh akan bekerja, berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Hukumnya bukan hukum Allah, tapi hukum hewan. Ya, siapa saya, siapa kamu. Jadi hukum ini nggak akan menjadi yang terbaik. Menghalalkan segala cara, ya, menang-menangan, itu hukum yang seperti itu. Kemudian yang harus kita ikuti agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat, yaitu ada 4 pula, yaitu kunci senang bahagia dunia akhirat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu 1 sifat sidik atau jujur, benar, tidak pernah berdusta. Ini harus kita mulai dari kita sendiri. Ibda' binafsi, kita, anak-anak kita biar mencontoh kepada kita. Jujur apapun. Ya. Kemudian yang kedua sifat Rasul yaitu amanah, dapat dipercaya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan apa adanya, tidak pernah ditutup-tutupi. Dan yang terakhir yang perlu kita contoh yaitu sifat fatonah. Fatonah itu kecerdasan. Kecerdasan itu bisa memang pemberian Allah, bisa kita cari karena kita belajar. Maka kita perlu belajar tentang agama dan tentang ilmu umum. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit tetapi ada manfaat bagi kita semuanya dan menjadikan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, itu semuanya datang dari kami, dan kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah dan lupa. Namun apabila ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.